Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 semuanya? Saya harap kalian semuanya masih bersemangat belajar dalam metode daring ya. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu semester 2, tentang materi keberagaman dalam masyarakat dengan materi esensial faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus ya videonya. Enjoy! Anak-anakku semuanya, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena terlahir dan hidup di Indonesia. Kita adalah sebuah bangsa besar yang sangat beragam. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan terampil. Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar harus terus mengasah kreativitas dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan bernegara. Keterampilan bernegara salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Anak-anakku semuanya, coba kalian amati di tempat tinggalmu, di lingkungan sekolah. Apakah kalian menemukan keberagaman? Misalnya, dilihat dari suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin. Tentu saja di lingkunganmu ada yang berbeda ya. Nah, masyarakat yang tinggal di lingkungan kalian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia sebaiknya mendorong keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan guna menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa. Menghormati keberagaman adalah sikap terpuji, sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam pula. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Jadi anak-anakku semuanya, keberagaman itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita untuk menghilangkan sikap kedaerahan, di mana
Jika kita memiliki sikap kedaerahan dan kesukuan berlebihan, itu akan memicu konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kita sebagai putra daerah ya harus menjunjung budaya suku kita, namun tidak boleh berlebihan dan menganggap remeh suku lain lebih rendah daripada suku kita sendiri. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut ini. A. Letak strategis wilayah Indonesia. Coba kalian amati letak geografi Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Sebagai contoh anak-anakku, jika kalian pernah mendengar bahwa para pedagang Persia dan Gujarat telah berdagang lalu mampir ke negara kita dan menikah dengan orang Indonesia, lalulah terjadi proses dakwah agama Islam. Hal itu menunjukkan bahwa letak geografis kita menyebabkan terjadinya keberagaman masyarakat Indonesia. Hal tersebut harus kita syukuri, harus kita maklumi sebagai kekuatan kita untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Faktor yang kedua adalah B. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Sebagai ilustrasi gambar tersebut, keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Nah, itulah anak-anak, faktor kedua yaitu kondisi negara kepulauan yang menyebabkan adanya perbedaan bahasa, budaya, dan peranan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga C yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Sebagai contoh anak-anakku, jika seseorang hidup di pinggiran pantai, tentu saja mereka akan menyesuaikan diri dengan mata pencahariannya sebagai seorang pelaut, berdagang sebagai pedagang bakso tusuk misalnya, karena menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya sebagai penduduk di pinggiran pantai. Selanjutnya yang keempat D yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak
dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, kalian sudah memiliki HP yang canggih, kalian bisa berkenalan dengan orang luar negeri. Tentu saja kalian harus bisa mengendalikan diri, harus bisa menfilter yaitu dari budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia dan tidak sesuai dengan Pancasila, sebaiknya tidak kita ikuti karena itu tidak sesuai dengan kita, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru baik yang datang dari dalam maupun luar, masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga yang sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Tentu saja jika kalian mampu menerima orang asing, tapi kalian harus tetap menjadikan Pancasila sebagai filter dari budaya asing. Baik anak-anak, demikian tadi adalah materi pertama di semester 2 kelas 7, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika, dengan materi pertama yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.